Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Memuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi di episode podcast kita yang ke-12. Semoga sahabat podcast selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang merupakan episode yang sangat istimewa karena kita kehadiran Bapak Ali. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Pagi ini, ya. Iya, terima kasih telah menyempatkan hadir ke podcast kami di sela-sela kesibukan Bapak. Iya. Nah, boleh mungkin Bapak menyapa sahabat podcast Memuda Raja? Ya, assalamualaikum untuk semuanya. Penikmat podcast Memuda Raja dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Ya. Amin. Ya. Iya. Nah, Bapak, untuk episode ke-12 ini seperti yang saya katakan tadi itu istimewa dan spesial karena tema kita yaitu Semarak Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 di Solo yang akan kita laksanakan. Nah, ini temanya terkait dengan memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Begitu. Nah, pertanyaan pertama mungkin Bapak terkait dengan muktamar ini, bagaimana giat kita turut memeriahkan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 yang akan diselenggarakan di Solo. Mungkin bisa Bapak jelaskan kepada kami semua. Iya. Ini adalah Muktamar yang ke-48 setelah Muktamar Makassar. Dan dari Muktamar ke Muktamar biasanya pimpinan pusat Muhammadiyah senantiasa mengajak seluruh warga Muhammadiyah dari pusat sampai dengan ranting di seluruh Indonesia dan bahkan di cabang-cabang istimewa di luar negeri untuk menyemarakkan dan mensiarkan agenda muktamar ini. Dan tahun ini secara lebih khusus penyelenggaraan muktamar itu memang dilakukan secara hybrid. Artinya ada sidang-sidang atau pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara offline, tetapi juga sebagiannya dilakukan secara online gitu. Dan khusus kegiatan menyemarakkan muktamar sebagaimana panduan yang disampaikan oleh pimpinan pusat bahwa satuan atau tingkatan pimpinan di Muhammadiyah hendaknya melakukan kegiatan-kegiatan ya yang mensiarkan ya dalam rangka mensiarkan penyelenggaraan muktamar tahun ini. Dan kita di Buleleng sudah melakukan giat siar muktamar itu sudah sekitar 6 bulan kemarin. Pertama dengan melakukan kegiatan sosial berupa hitanan massal, cek kesehatan gratis, pembagian sembako. Kemudian ada kegiatan FAS, Festival Anak Muslim ya, FAMS itu Festival Anak Muslim Singaraja yang diisi dengan event perlombaan dan pertandingan mulai dari seni, olahraga dan lomba-lomba yang sifatnya keagamaan. Kemudian yang ketiga ada semacam kegiatan tablik ya. Kemudian sedianya kita juga akan melaksanakan semacam pawai, pawai warga Muhammadiyah. Tetapi karena secara teknis kita ini ternyata juga banyak melaksanakan kegiatan yang lain, sehingga kegiatan pawai ini akan nanti dilaksanakan ketika kita akan
melaksanakan musyawarah daerah gitu, Oke. Saya kira itu kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Buleleng ya, oleh warga Muhammadiyah ya. Oke, luar biasa sekali semarak muktamar ini yang telah dilakukan oleh warga Muhammadiyah Buleleng. Begitu banyak event, perlombaan keagamaan yang telah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana seharusnya sikap atau semangat warga Muhammadiyah, terlebih lagi amal usaha Muhammadiyah pendidikan terkait dengan diadakannya muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Solo? Iya, euforia muktamar ini bagi warga Muhammadiyah, utamanya amal usaha Muhammadiyah, harus disikapi tidak saja merupakan rangkaian seremoni, tetapi muktamar ini adalah semacam tonggak atau penanda bahwa Muhammadiyah itu eksistensinya ke depan semakin kuat, kemudian semakin berperan. Dan sebagaimana dibaca tema muktamar kali ini, muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48 itu, memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta. Itu ini menandakan bahwa Muhammadiyah itu tidak saja melintasi zaman, tetapi Muhammadiyah saat ini sudah punya semangat menjadi gerakan transnasional ya, melintasi batas-batas negara. Sehingga semangat ini harus menjadi semangat seluruh warga Muhammadiyah bahwa kehadiran Islam, dalam hal ini Muhammadiyah sebagai salah satu penggerak dakwahnya, harus menangkap bahwa zaman ini terus berubah. Situasi tentu sangat dinamis. Makanya terutama bagi amal usaha harus bisa menangkap geliat perubahan ini. Kalau tidak, kita ini akan ditinggalkan dan tidak akan pernah dihitung dalam sejarah. Karena jangan sampai semangat kemajuan yang dijadikan semacam ikon Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berkemajuan itu hanya didengungkan di tataran lisan. Jadi semangat berkemajuan itu harus menjadi semacam darah gerakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus menggambarkan bahwa kita ini berada di sebuah habit ya, atau komunitas ya, orang-orang berkemajuan. Ditandai dengan pertama, secara religius orang-orang berkemajuan itu semakin dekat ya hubungannya dengan Sang Pencipta. Karena semangat dasar orang bermuhammadiyah itu landasannya adalah tauhid. Selain tauhid, geraknya selalu dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian di tataran akhlak, orang Muhammadiyah itu adalah orang yang paling adaptif ya, bukan kelompok konservatif yang lamban, termasuk juga bahkan kurang peduli terhadap perbedaan perubahan. Makanya semangat kemajuan Muhammadiyah ini harus diterjemahkan apalagi oleh amal usaha pendidikan ya. Semangat untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kita berada di amal usaha hanya mengandalkan sesuatu yang rutin, biasa, maka insya Allah amal usaha kita tidak akan pernah diperhitungkan dan dihitung oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itulah dituntut semacam dedikasi. Selain ketulusan dari aktivis-aktivis amal usaha ini,
untuk terus mengawal amal usaha ini ya dengan semangat tajdid ya. Semangat untuk terus memperbaharui diri, memperbaharui kemampuan, memperbaharui semangat, termasuk juga memperbaharui niat gitu. Karena apa yang muncul dalam perilaku kita itu sebenarnya bermula dari niat kita. Nah, untuk itulah bermuhammadiyah ya, dengan mengambil semangat muktamar ini. Semarak muktamar ini harus diterjemahkan dengan semangat yang menjadi brand Muhammadiyah. Semangat ijtihad, semangat para mujtahid, semangat para pembaharu. Kalau Anda ada di Muhammadiyah, apalagi amal usaha Muhammadiyah, kemudian justru konservatif, susah berubah, maka ya insya Allah amal usaha kita ini, bahkan diri kita ini ya, tidak akan pernah dihitung dan diperhitungkan. Saya kira itu Mbak Bunga ya. Iya, wah luar biasa Saya izin minum sekali dulu ya. Silakan Bapak. Nah, jadi memang semangat berkemajuan itu tidak hanya digaungkan secara lisan atau secara verbal saja ya Pak, dan kita bagian dari keluarga besar Muhammadiyah juga harus bersifat terbuka terhadap perkembangan-perkembangan zaman juga begitu ya Pak. Jadi tidak harus konservatif, bersifat tertutup dan tidak mau mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan begitu. Iya. Nah, ini Muhammadiyah ini dikenal sebagai apa? Gerakan amal. Iya. Gerakan orang bekerja, gerakan orang berpartisipasi. Kalau di Muhammadiyah kemudian mereka hanya menikmati apa yang ada, kemudian hanya sekadar menghabiskan yang sudah ada gitu, maka mereka tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah nyaman di Muhammadiyah. Muhammadiyah ini bukan organisasi lip service, bukan organisasi papan nama. Maka mereka yang hanya menumpang di Muhammadiyah itu lama-lama akan menjadi asing, bahkan asing terhadap dirinya sendiri gitu. Asing terhadap dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya berjuang, tidak akan pernah merasakan apa nikmatnya kebersamaan, termasuk juga merasakan nikmatnya bermuhammadiyah. Saya kira itu Mbak Bunga ya. Iya. Nah, ini menarik Pak, yang saya garis bawahi sedikit ini mengenai niat. Nah, bagaimana niat kita itu bisa tetap tulus, tetap lurus begitu dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta semangat muktamar ini, bagaimana menurut Bapak niat kita menjadi niat yang mampu menjadi motivator, niat yang mampu mendorong kita menjadi lebih baik. Itu satu kata kuncinya lillah. Harus karena Allah. Orang kemudian berubah niat, kemudian bahkan futur dari niat yang baik itu, ya, karena terlalu banyak vested interest yang dia inginkan dari setiap yang dia perbuat. Nah, itu tidak akan tahan lama. Jadi kalau kita ingin mengupgrade niat, maka ingat-ingatlah bahwa kita tidak diperintah di dalam agama kita ini, di dalam Islam ini, kecuali mukhlisina lahuddin. Kita ikhlaskan beragama ini. Sebab kalau ada tendensi-tendensi di balik itu, maka kita tidak akan pernah bertahan lama. Makanya saya selalu kobarkan semangat utamanya bagi mujahid-mujahid ya, di amal usaha, terutama di amal usaha pendidikan. Kita harus melipatkan kesabaran kita. Kita harus memupuk ketekunan kita, keuletan kita. Dengan cara apa? Terus upgrade, perbaharui niat kita ini. Sebab dengan niat inilah orang kemudian mendapatkan semacam energi untuk berbuat ya. Maka ketika energi kita yang kita dapatkan ini adalah energi berkualitas, energi yang mencerahkan, maka amal kita pun juga akan menggambarkan niat itu. Tetapi ketika orang meniatkan sesuatu dengan terlalu banyak residu atau polutan kepentingan pribadi, hanya sekedarnya, hanya apa adanya dan sebagainya,
mereka tidak akan sampai pada pencapaian yang terbaik gitu, yang terbaik. Makanya saya selalu menghimbau kepada penggerak-penggerak persyarikatan ini, mulai dari unsur pimpinan, bahkan pegawai dan amal usaha, niat ini memiliki posisi yang sangat vital. Ya, lurus niat kita, maka akan tergerak amal-amal baik kita. Tetapi ketika membengkokkan niat kita, maka insya Allah amal-amal kita juga tidak akan sampai pada kebaikan yang sebenarnya. Saya kira itu ya, Bunga ya. Iya. Berarti memang kita awali dengan niat lillah, begitu ya Pak ya. Nah, kembali lagi ini ke Semarak Muktamar kita yang nanti akan dilakukan di Solo. Apa kriteria pemimpin Pusat Muhammadiyah menurut Bapak dan apa harapannya? Itu sekaligus untuk menutup podcast kita. Ya. Bagaimana Pak? Di Muhammadiyah ada tradisi memilih yang sangat berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain. Di Muhammadiyah dikembangkan orang untuk tidak memilih apa yang ia suka. Tetapi di Muhammadiyah selalu dipikir dan berpikir yang dijadikan pilihan bagi mereka yang diberikan mandat untuk memilih adalah sekelompok orang, karena memang dasar Muhammadiyah itu merujuk pada surah Ali Imran itu, wal takum minkum ummah. Ya. Jadi hendaklah ada segolongan orang yang mengajak pada kebaikan gitu. Jadi yang ditunjuk itu segolongan, bukan menunjuk pada perorangan. Makanya di Muhammadiyah dikembangkan model pemilihan kolektif. Jadi tidak one man one vote. Jadi satu orang memilih siapa, tetapi seseorang itu memilih kelompok orang. Kayak gitu. Dan kalau di pimpinan pusat minimal kita akan memilih 13 orang. Itu satu orang pemilih akan memilih 13 pimpinannya. Nah, ternyata model inilah yang kemudian menampakkan efek positifnya, karena di Muhammadiyah lah satu-satunya organisasi yang sampai sekarang agak kebal dengan praktek-praktek seperti money politik. Kemudian penggiringan, perekayasaan dan sebagainya. Selain memang kebiasaan di Muhammadiyah yang menolong terjadinya praktek-praktek kurang baik itu, kemandirian yang memang menjadi ciri khas orang-orang Muhammadiyah. Mereka cenderung untuk memberi, tidak gampang meminta. Nah, inilah yang menjadi ciri khas. Jadi masalah kepemimpinan di Muhammadiyah itu secara alamiah mereka akan dengan sendirinya melakukan suksesi sebagaimana tuntutan keadaan. Mengenai isu-isu yang muncul tentang formasi darah segar dan sebagainya, itu sebagai sebuah usulan karena itu dilontarkan oleh salah seorang tokoh Muhammadiyah, Pak Din Samsudin. Itu dijadikan hanya semacam masukan dan pertimbangan. Karena orang Muhammadiyah yang terbiasa menggunakan akal pikirannya, ketika kita sekarang bergerak melintasi zaman, termasuk juga melintasi kawasan, Muhammadiyah tidak lagi bicara nasional tetapi melakukan semacam pencerahan semesta. Ini artinya internasionalisasi gerakan Muhammadiyah. Maka dengan sendirinya yang muncul nanti pemimpin-pemimpin dengan kaliber seperti itu. Mengenai umur atau usia di Muhammadiyah memang menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak menjadi tolok ukur. Karena di Muhammadiyah orang akan ditanya mampu dan mau berbuat apa, bukan karena mudanya, bukan karena tuanya. Saya kira semangat untuk
bermuktamar ini sudah menjadi semangat seluruh komponen elemen Muhammadiyah yang mereka datang ke Solo nanti adalah dengan semangat pembaharuan. Jadi secara alamiah insya Allah akan muncul pemimpin-pemimpin sesuai dengan kebutuhan zamannya. Saya punya optimisme begitu karena bagi saya ini adalah muktamar kelima. Jadi saya insya Allah sudah 27 tahun mengikuti muktamar. Mulai dari muktamar Jakarta, muktamar Malang, Jogja, Makassar, sekarang muktamar Solo. Jadi saya menangkap betul semangat bahwa ketika bicara kepemimpinan di dalam Muhammadiyah itu sangat-sangat alamiah. Mereka akan muncul pemimpin-pemimpin yang memang dibutuhkan oleh zamannya. Ya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya yang luar biasa. Semoga Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 di Solo nanti berjalan dengan lancar. Kami di sini selalu ikut mendukung dan mendoakan. Nah, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih untuk sahabat podcast yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ditonton YouTube-nya, di-like dan di-subscribe. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.